Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan bisa dapat berkumpul di Masjid Darul Muslimin. Salawat serta salam tak terlupa kita tercurahkan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, semoga kita mendapatkan syafaat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, marilah kita terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di acara rutin kami di malam Sabtu, di malam Selasa. Ya, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Syafa Ramadhani. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Syafa Ramadhani. Semoga dengan membaca Quran kita semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan acara tausiah yang akan dibawakan oleh Pak Ustaz Muslim Abdul Aziz Al-Fid. Untuk itu kami persilakan. Ya, terima kasih. Mbak, tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muhajir man hajara ma nahahu Allahu anhu. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Darul Muslimin dan seluruh jajarannya, ada Pak Haji Ade, ada Pak Wahyu dan juga pengurus yang lain. Tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini di atasnya. Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1446, dan malam ini kita memasuki hari yang kedua di tahun baru Hijriah. Tapi wallahu alam ini kelihatannya tahun ini nggak begitu semarak ya, adem-adem aja gitu. Tidak kurang ada perhatian terhadap peringatan atau melakukan refleksi lah kalau bahasanya Pak Wahyu nih, seperti tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang refleksi hijrahnya Nabi Muhammad SAW dalam membangun kesadaran diri dan umat untuk kafah dalam berislam. Nah tentu kita ini harus sering diingetin, umat ini harus sering diingatkan tentang semangat hijrah, tentang semangat hijrah. Kenapa? Karena ini merupakan titik awal, merupakan titik tolak ketika perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada akhirnya sampai kepada kita. Itu diawali dari perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu semangat, spirit hijrah itu yang tidak boleh redup, yang tidak boleh padam, apalagi sampai mati. Itu nggak boleh. Karena kalau spirit hijrah, spirit hijriyah itu menjadi redup, apalagi mati, itu tanda bahwa semangat perjuangan sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai melemah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah pada malam hari ini temanya akan saya bagi menjadi 4 aja ya. Tadi yang pertama kita akan sedikit membahas tentang latar belakang. Kenapa kemudian tahun Hijriah itu adalah diambil dari momen hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kita akan membahas sedikit juga tentang makna daripada hijrah itu sendiri. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang keutamaan dan manfaatnya hijrah. Dan yang terakhir baru kita mencoba untuk merefleksi, sedikit merenung gitu ya terhadap perjalanan hijrah baginda Rasulullah SAW, untuk kita ambil spiritnya ya, untuk kita ambil spiritnya agar kita punya semangat untuk satu, kita meneruskan perjuangan baginda Rasulullah SAW, dan yang kedua kita menanamkan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah SAW.
Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 4 poin yang ingin saya bahas. Kita mulai dari latar belakang. Kenapa kemudian hijrah Rasul itu dijadikan penentuan tahun Hijriah. Jadi ada sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, ketika Abu Musa al-Ash'ari diangkat menjadi gubernur di Basrah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kalau dulu kan tidak seperti sekarang Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang sih ngirim pesan cukup pakai apa? Pakai WA, betul ya? Pakai SMS. Dulu nggak ada. Maka kalau kemudian Umar bin Khattab pusat ibu kotanya ada di Madinah, itu kalau kemudian mengantarkan surat sampai ke Irak, ini tidak cukup 1-2 hari, gitu kan? Nah, sementara ini surat numpuk nih, suratnya Umar bin Khattab nih, ya, untuk disampaikan kepada Abu Musa al-Ash'ari untuk dikerjakan. Banyak instruksi-instruksi yang harus segera dilakukan. Nah, akan tetapi Abu Musa al-Ash'ari bingung dengan mengatakan dia begini, innahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarikh. Wahai Umar bin Khattab, kitab-kitab engkau itu, tulisan-tulisan engkau itu sangat banyak, ya, yang sampai kepada kami nih di Basrah, akan tetapi laisa laha tarikh, tapi tidak ada tanggalnya. Sehingga dalam riwayat yang lain itu adalah waqad qara'na kitaban mahallu sya'ban fala nadri ahwalladzi nahnu fihi amil madhi. Ini Sya'ban yang berjalan sekarang atau Sya'ban tahun lalu, atau Sya'ban tahun lalunya lagi gitu. Kita kan nggak tahu, cuma tertulis suratnya itu hanya dikeluarkan di bulan Sya'ban, tapi nggak ada tulisannya itu kira-kira tanggal berapa, tahun berapa. Sehingga membingungkan nih. Kalau kemudian ini Sya'bannya sekarang, ya berarti harus dikerjakan. Berarti kalau suratnya itu Sya'ban yang lalu, berarti apa? Berarti udah lewat, gitu kan? Berarti tertimpa dengan surat yang baru gitu. Nah, kelihatannya sepele, tapi ini adalah sangat urgent. Maka kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat-sahabat senior. Di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Ibnu Mas'ud, dan juga ada sahabat-sahabat yang lain. Berembuk untuk menentukan agar umat Islam punya kalender sendiri. Maka dikumpulkanlah untuk apa nih? Untuk berembuk, untuk bermusyawarah. Kira-kira kalau kemudian kita bikin kalender, itu diambil dari momen apa? Dimulai dari bulan apa, gitu kan? Ini kan harus diselesaikan ini. Maka kemudian usulannya, bagaimana kalau tahun umat Islam itu diambil dari tahun lahirnya Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan mengusulkan gitu ya, bahwa tahunnya itu diambil dari hari kematian Rasulullah SAW. Ada lagi yang mengusulkan tahun barunya itu diambil dari hari ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, kan? Ada lagi yang mengusulkan, yaitu sahabat Ali, diambillah dari momen hijrahnya Rasulullah SAW. Tentu yang namanya musyawarah, yang namanya berembuk, pasti ada perdebatan, betul kan? Pasti ada perdebatan. Yang mengusulkan diambil dari lahir Nabi, oh jangan.
nanti kalau diambil lahirnya Nabi, nanti sama tuh dengan apa? Dengan tahun Masehi yang diambil dari apa? Dari lahirnya Nabi Isa. Itu sudah diambil tuh oleh orang Romawi gitu kan. Yang sampai sekarang dipakai menjadi apa? Penanggalan Masehi. Itu kan diambil dari hari kelahiran Nabi Isa. Ya. Terus ketika mengusulkan, ya udah kalau itu diambil dari hari kematian kewafatan Rasulullah SAW, jangan. Nanti kalau diambil dari kewafatan, setiap kita memperingati nanti yang ada cuma tangisan, cuma ratapan gitu kan, menangis sedih gitu loh. Seperti yang pernah dialami kan oleh sahabat-sahabat sepeninggal Rasulullah SAW. Ketika sahabat Bilal rindu, dia kan tinggalnya di Syria, ya. Kemudian kangen dengan kota Rasulullah SAW. Tahu begitu ada Bilal sampai ke Madinah, maka sahabat-sahabat yang lain abgerira, memaksa, mengapa lagi kira-kira, mendaulat agar apa? Agar mau azan untuk mengenang nostalgia ketika masih ada Rasulullah SAW. Dan Bilal mogok, nggak mau tuh Pak. Tapi karena ada cucu Rasulullah SAW, setengah memaksa dan memang memaksa, akhirnya terpaksa Bilal apa? Bilal naik untuk azan. Tapi apa yang terjadi? Ketika membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah lagi nggak bisa berbicara apa-apa, itu nggak bisa nerusin azannya. Saking apanya? Saking sedihnya mengingat betapa indahnya hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Kalau kemudian itu terus diperingati, ya tadi yang ada hanyalah apa? Kesedihan dan tangisan. Maka tidak disepakati untuk mengambil momen wafatnya Rasulullah untuk dijadikan tahun Islam. Yang mengusulkan, ya udah kalau gitu kita ambil dari hari dibangkitkannya Rasulullah menjadi nabi, awal diutusnya Rasulullah menjadi nabi. Kata yang lain, kita masih belum ada kesepakatan ya. Kira-kira Nabi itu diutus tahun berapa? Bulan apa itu? Tidak ada kata sepakat. Nah akhirnya sahabat Ali mengusulkan, kalau kemudian tahun baru itu, tahun Islam itu diambil dari kelahiran, dari kematian, dari kebangkitan, itu nggak ada perjuangan apa-apa. Nggak ada momen yang perlu kita ingat untuk kita bangkitkan gitu. Maka kata sahabat Ali, saya usul agar tahun Islam itu diambil dari momen hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Umar sepakat dengan mengatakan al-hijratu faraqat bainal haqqi wal batil fa'arifu biha. Kata Umar bin Khattab, saya sepakat bahwa momen hijrah itu adalah momen faraqat bainal haqqi wal batil, sebagai momen penentu antara hak dengan batil. Momen kemenangan al-haq terhadap kebatilan, dan momen awal membuat atau melahirkan sebuah peradaban. Dan momen hijriyah adalah momen untuk apa? Untuk membangun peradaban. Maka kemudian disepakatilah oleh para sahabat ketika itu untuk menjadikan momen hijrahnya Nabi menjadi tahun baru Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa konten ini ya. Kita masuk poin yang kedua, yaitu tentang makna hijrah.
Di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata hijrah itu hampir kebanyakannya itu terkait dengan masalah iman dan jihad. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Jadi kata hijrah itu diawali dengan iman dan kemudian setelahnya ada berupa jihad. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Nah, ini apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Maknanya orang tidak akan mampu melakukan hijrah kalau dia tidak punya bekal iman. Ulangi. Orang tidak akan mampu berhijrah kalau tidak punya modal iman, kalau tidak punya bekal iman. Ini makna pertama. Makna yang kedua, orang tidak mungkin bisa hijrah kalau tidak punya semangat jihad, semangat berjuang. Maka tiga-tiganya ini harus satu paket, gitu. Harus satu paket. Nah, apa hijrah itu? Hijrah itu kalau dilihat dari makna bahasa, diambil dari makna usul kata, maka menurut Ar-Raghib Al-Asfihani bahwa hijrah itu mempunyai tiga makna. Hijrah itu mempunyai tiga makna. Apa itu yang pertama? Makna yang pertama, hijrah itu meninggalkan negeri yang penduduknya sangat tidak bersahabat menuju negeri yang aman dan damai. Inilah hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah berdakwah, menyampaikan Al-Quran, ingin bagaimana agar umatnya itu adalah hidup lebih baik, selamat dunia dan akhirat, selama 13 tahun. Tapi apa yang terjadi? Tidak banyak orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami intimidasi, mengalami ancaman, bahkan sampai upaya pembunuhan. Terutama kapan? Ketika dua orang itu adalah telah meninggal dunia. Siapa itu yang pertama? Yang pertama Siti Khadijah, istri yang sangat-sangat mendukung dakwah Rasulullah, istri yang sangat-sangat mencintai Rasulullah, istri yang sangat juga dicintai oleh Rasulullah SAW, yang selama itu selalu membackup dakwah Rasulullah meninggal. Bayangin Bapak Ibu sekalian, semenjak Rasulullah mendapatkan tugas untuk mengemban risalah, hampir semua harta Khadijah, bukan hampir, semua harta Khadijah habis. Buat apa itu? Buat mendanai dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Allah cabut, Siti Khadijah meninggal. Betapa tidak sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selang beberapa saat waktu, tahun, kemudian pamannya
yang selalu membackingi Rasulullah, yang menjadi backup dakwah Rasulullah sekalipun beliau belum masuk Islam, tapi dukungan pembelaan terhadap ponakannya luar biasa. Sehingga ketika ada orang-orang Quraisy yang mau menyakiti Rasulullah dan ingin menghentikan dakwah Rasulullah SAW, Abu Thalib pamannya selalu berada di garda terdepan untuk membela ponakannya. Dan biasa Bapak Ibu sekalian, ketika orang-orang Quraisy ingin menghentikan dakwah Rasul itu biasanya melalui dua pola. Dan itu berjalan sampai sekarang. Pola yang pertama adalah pola iming-iming, yang kedua adalah pola amang-amang. Betul ya? Jadi pada suatu ketika pembesar-pembesar Quraisy datang kepada tokoh Quraisy yang ketika itu dijabat oleh Abu Thalib, agar Abu Thalib mau merayu keponakannya agar menghentikan dakwahnya, mengajak orang hanya menyembah hanya kepada Allah, untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Dengan iming-iming apa? Iming-iming kalau yang menjadi motivasi dakwahnya Rasulullah itu ingin mendapatkan sebuah jabatan, maka kami orang Quraisy sepakat untuk mengangkat Muhammad menjadi pemimpin kami, menjadi pemimpin tertinggi kami. Apalagi kami tahu bahwa Muhammad adalah orang yang sangat jujur, orang yang sangat amanah. Kalau yang dicari oleh Muhammad itu adalah harta, kami sudah sepakat akan mengumpulkan harta dari orang-orang Quraisy untuk diberikan pada Rasulullah SAW. Tapi kalau yang dicari oleh Muhammad itu adalah perempuan, kami akan carikan perempuan tercantik untuk apa nih? Untuk dinikahkan kepada Muhammad. Dan biasanya iming-iming ini yang selalu dipakai untuk menggoda orang. Ya. Diiming-imingi dengan jabatan, diiming-imingi dengan harta, diiming-imingi dengan wanita. Dan tidak sedikit para tokoh yang apanya? Yang hancur karirnya, yang hancur masa depannya, yang hancur keluarganya gara-gara tiga ini. Kalau karena bukan jabatan, kenapa? Karena harta dan wanita. Disampaikanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban Rasulullah SAW? Dengan tegas mengatakan, seandainya bulan berada di tangan sebelahku dan matahari ada di sebelah tanganku lagi, sebelah kiri dan kanan, saya tidak akan menghentikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berhenti untuk berjuang dan berdakwah, mendakwakan risalah Allah Subhanahu. Kenapa? Karena yang dicari oleh Rasulullah itu bukan jabatan, bukan harta, juga bukan wanita, tapi apa? Tapi ridha Allah Subhanahu. Tujuannya apa? Tujuannya agar umatnya selamat dunia akhirat, agar umatnya bahagia dari dunia sampai akhir. Gitu. Maka iming-iming semenarik apapun nggak menarik buat Rasulullah SAW. Kalau apa? Kalau itu yang akan membuat Allah Subhanahu Wa Taala menjadi murka. Kira-kira iming-iming mempan nggak kira-kira? Nggak mempan. Iming-iming nggak mempan. Makanya setelah Abu Thalib meninggal, maka baru cara yang kedua diapain? Diamang-amang. Diancam untuk dibunuh. Dan itu adalah lagu lama.
untuk menghentikan para pejuang, menghentikan para dai, itu biasanya tidak langsung diamang-amang, tapi diapain dulu? Diiming-iming dulu. Kalau iming-iming mempan, ya sudah selesai. Tapi kalau kemudian nggak mempan diiming-iming, baru diamang-amang. Jadi perjuangan sampai Rasulullah hijrah itu perjalanannya sangat-sangat berat. Perjuangannya adalah sangat panjang. Nah, maka untuk menghibur Rasulullah SAW sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib, kemudian apa? Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Untuk apa itu? Untuk menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya? Kalau ingin dikatakan, Muhammad, kamu jangan bergantung kepada dua orang itu. Itu nggak ada apa-apanya, itu makhluk. Tapi diangkat ke langit untuk melihat betapa besar dan agung kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah membela, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalang-halangi. Betul ya? Kenapa? Kalau Allah maha segala-galanya, Allah penguasa langit dan bumi. Nah, makanya Rasul menjadi tegar kembali tuh. Yang tadinya sudah mulai gimana gitu ya, sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib, tapi setelah dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah diperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah semangat kembali. Maka kejadiannya antara Isra dengan hijrah itu nggak lama, Pak. Sama di tahun ke-11 kenabian. Gitu kan? Maka setelah Rasulullah diisrakan, kemudian selang beberapa saat, kemudian ada perintah apa nih? Ada perintah hijrah. Ada perintah hijrah. Kira-kira para nabi dan para sahabat ketika hijrah itu kira-kira datar-datar saja, lancar-lancar saja, atau banyak tantangan dan rintangannya, Pak? Oh, banyak tantangan dan rintangannya, luar biasa. Kenapa? Karena orang Quraisy juga berpikir, ini kalau Muhammad dan para sahabatnya mencari lahan baru dan kemudian dakwah itu subur di situ dan dakwah itu berkembang di situ, Islam berkembang di situ, maka bisa jadi suatu saat dia akan apa? Akan balik untuk balas dan dendam. Itu kan? Maka Rasulullah dan para sahabatnya dihalang-halangi itu untuk hijrah. Dengan mengatakan, kamu silakan hijrah, tapi kamu tidak boleh bawa apapun kecuali pakaian yang melekat di badan kamu. Abdurrahman bin Auf itu adalah pengusaha sukses di Mekah, Pak. Pengusaha sukses di Mekah. Ketika ada perintah hijrah, dia harus meninggalkan semua kekayaannya, dia tinggalkan anaknya dan istrinya dan semua kekayaannya gitu. Tapi kan tentu yang namanya keluarga, kemudian dia diskusi dulu dengan istrinya. Kira-kira kalau kemudian kita hijrah, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, kira-kira gimana? Didiskusikan dengan keluarga dan istrinya. Tapi risikonya tadi, risikonya kita tidak membawa apa-apa dan tempat yang akan kita tinggalin, tempat yang kita hijrahin, itu nggak jelas nasibnya. Apakah saya dapat pekerjaan atau tidak? Apakah saya mendapatkan peluang usaha atau tidak? Ini blank, ini masih gelap. Ini masih gelap. Kira-kira ibu, kalau kemudian suaminya ngajak hijrah, padahal di kapuk ini masalahnya gitu, suatu saat mudah-mudahan tidak terjadi. Ini ada contoh. Ada perintah untuk hijrah karena negerinya tidak lagi kondusif masalah. Untuk menjaga keimanan, maka kemudian
harus hijrah. Tapi semua harus ditinggalin. Rumah ditinggalin, tempat usaha ditinggalkan, pabrik ditinggalkan, semua ditinggalin. Kemudian suami mengatakan, saya tetap harus hijrah. Kamu pilih siapa? Mau pilih suamimu ikut hijrah dan tidak mau apa-apa, atau kemudian kamu tetap tinggal di Mekah itu. Tapi jaminan dari orang Quraisy, maka semuanya dilindungi, semuanya aman. Kira-kira ibu milih yang mana? Bu, milih yang mana? Mau hijrah bersama dengan Nabi atau tetap tinggal di kapuk? Wah, benar, serius. Tapi karena imannya itu kurang, bahkan tidak ada, maka dia lebih memilih untuk tinggal di Mekah dan membiarkan suaminya hijrah sendirian tanpa membawa apa-apa. Hanya modal iman. Makanya hijrah itu kalau tidak ada iman nggak bisa. Makanya ayatnya lah, innalladzina amanu wajahadu wahajaru wajahadu. Kenapa kemudian Abdurrahman bin Auf dia semangat untuk meninggalkan semua yang dia miliki di Mekah itu? Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, pasti Allah tidak akan membiarkannya terlunta-lunta. Tidak mungkin akan membiarkannya dia hidup sengsara, nggak mungkin. Keimanan itu yang harus dibangun, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita bahas terkait dengan hijrah maknawinya. Ini baru kita bicara tentang hijrah hissiyah, hijrah secara fisik. Maka Abdurrahman berangkat. Karena kalau kita lihat dalam sebuah riwayat, orang pertama hijrah itu tidak banyak, Pak. Kenapa? Karena takut tadi. Kecuali Umar aja yang berani gitu kan. Dia dengan gagah berani, kemudian dia berdiri di sebuah bukit dengan lantang dia mengatakan, siapa yang ingin istrinya jadi janda, siapa yang mau anaknya menjadi anak yatim, silakan hadang di jalan Anu. Gak ada yang berani, kecuali Umar. Yang lain apa? Sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena taruhannya nyawa. Nah, maka ada sebuah riwayat, awwalu man hajara min ashabin Nabi, orang yang pertama kali hijrah ya ke Yathrib ketika itu dari sahabat Nabi itu adalah yang pertama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini Bapak dan Ibu sekalian, ini kalau di zaman sekarang itu anak mama, anak satu-satunya, anaknya orang kaya. Bahkan sebelum dia masuk Islam, parfumnya itu nggak ada tandingannya. Jadi kasarnya kalau Mus'ab ini lewat, itu parfumnya 1 kilo, itu masih tercium gitu. Saking apanya itu? Wangi. Saking wanginya, saking mahalnya. Begitu beliau masuk Islam, yang dia cari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan apresiasi dari orang, bukan sanjungan orang. Dia tinggalkan semua itu. Dia hijrah. Dan duta pertama yang diutus oleh Rasulullah ke Madinah untuk apa nih? Untuk berdakwah kepada orang-orang Madinah. Bahkan ada sebuah riwayat, tidak ada satu rumah pun di Madinah yang tidak dimasuki oleh Mus'ab bin Umair untuk diajarkan Al-Quran dan Islam. Luar biasa. Ulangi. Tidak ada satu rumah pun di Madinah yang tidak pernah dimasuki oleh Mus'ab bin Umair. Waktu itu usianya masih sangat muda. Untuk diajarkan Al-Quran, diajarkan cinta kepada Rasulullah SAW. Maka wajar ketika Rasulullah hijrah ke Madinah mendapatkan apa? Penyambutan yang luar biasa itu. Dari siapa itu?
dari masyarakat Madinah. Siapa kira-kira orang yang bisa menggerakkan masyarakat Madinah sehingga mereka mengulurkan Rasulullah SAW? Itulah Mus'ab bin Umair, seorang remaja ya, yang umurnya ketika itu ya sekitar umur 18 tahunan gitu. Yang kedua, Wabnu Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum, orang buta ya, itu yang kedua. Dan begitunya kemudian Ja'a Ammar, baru Ammar datang, wa Bilal, dan kemudian Bilal baru datang, wa Sa'ad, kemudian datang Sa'ad, thumma Ja'a Umar bin Khattab, kemudian datang Umar bin Khattab fi isyrina, dalam rombongan 20 orang. Jadi yang pertama kali itu Mus'ab bin Umair, kemudian Ibnu Ummi Maktum, kemudian Ammar, Bilal, Sa'ad, baru apa? Baru Umar bin Khattab dalam rombongan 20 orang. Baru setelah itu tsumma ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fama ra'aitu, ini kata Al-Barra, fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farhahum bihi hatta ra'aitul wala'id wasibyan yaquluna hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'a. Jadi ketika itu masyarakat Madinah, penduduk Madinah luar biasa, Pak. Laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, semua turun ke jalan gitu. Untuk apa? Bergembira menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang qasidahnya sudah pada kita hafal, apa itu? Tala'al badru alaina, gitu kan? Nah, itu sambutan yang luar biasa itu. Saking senangnya kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut, saya ingin membahas terkait dengan makna hijrah tadi ya. Jadi makna hijrah pertama itu adalah meninggalkan negeri yang penduduknya sangat tidak bersahabat menuju negeri yang aman dan damai. Itu namanya dikenal dengan hijrah hissiyah, hijrah berupa fisik. Nah, makna yang kedua adalah meninggalkan syahwat, akhlak yang buruk dan dosa-dosa menuju kebaikan dan kemaslahatan. Jadi makna hijrah yang kedua kata Ar-Raghib Al-Asfihani adalah meninggalkan apa yang diinginkan oleh syahwat, meninggalkan akhlak yang tidak baik, suka berbohong, suka tidak jujur, tidak amanah, apalagi kemudian suka menggunjing orang dan seterusnya lah ya, akhlak-akhlak buruk yang lainnya, kemudian itu ditinggalkan untuk apa? Untuk kemaslahatan diri dan umat atau dengan orang lain. Itu makna hijrah yang kedua. Makna hijrah yang ketiga adalah meninggalkan semua bentuk kemaksiatan. Maksiat itu apa, Bapak Ibu sekalian? Maksiat itu tidak mentaati Allah dan melanggar larangan Allah. Jadi maksiat itu isinya dua. Jadi tidak mentaati Allah, Allah memerintahkan sholat nggak mau sholat, itu maksiat. Allah memerintahkan puasa nggak puasa, itu maksiat. Allah memerintahkan untuk jujur tidak jujur, itu namanya maksiat. Yang kedua adalah melanggar larangan. Allah melarang berjudi, itu namanya maksiat. Kemudian Allah melarang khamr, mabuk-mabukan ya, narkoba dan seterusnya, kemudian dilanggar, itu masih maksiat. Nah, hijrah itu adalah meninggalkan semua bentuk kemaksiatan ya,
Untuk apa nih? Untuk menuju ketaatan. Itu ya, itu juga namanya hijrah. Jadi kalau mau disimpulkan tadi ya, bahwa hijrah itu terbagi menjadi dua. Ada hijrah hissiyah, ada hijrah ma'nawiyah. Nah, apa itu hijrah ma'nawiyah? Tapi kalau hijrah hissiyah tadi kita bahas ya, contohnya Rasulullah dan para sahabat ya. Hijrah ma'nawiyah itu artinya hijrah secara mental, atau dalam kata lain revolusi mental. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Jadi setelah penaklukan kota Makkah tidak ada lagi tuh perintah untuk berhijrah. Kenapa? Karena negerinya sudah kondusif di mana? Di Madinah. Itu kan? Maka tidak ada lagi perintah untuk hijrah secara fisik. Walakin jihadun waliyatun. Tapi yang ada itu adalah apa? Jihadun waniyatun, yaitu berupa hijrah bersungguh-sungguh, waliyatun, dan hijrah berupa niat. Dan hadis lain mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah yang orang lain merasa selamat, merasa nyaman, merasa damai, merasa tidak terancam, min lisanihi wa yadihi, dari lisan dan tangannya. Tapi kalau masih ada orang muslim yang mulutnya tajam, ada orang muslim yang perilakunya merugikan orang lain, berarti harus apa? Harus hijrah. Namanya hijrah ma'nawiyah. Makanya kalimatnya diteruskan kata Rasulullah, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah man hajara, orang yang meninggalkan manahallahu anhu, yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi substansinya hijrah, Bapak dan Ibu sekalian, itu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan orang yang hijrah itu adalah orang yang rajin sholat, orang yang selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena melaksanakan perintah itu kadang-kadang ringan, Pak. Enggak berat. Yang berat itu meninggalkan larangan. Kita ambil contoh nih, ada orang rajin sholat tapi belum bisa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak kira-kira? Sholatnya rajin tapi masih makan riba. Sholatnya mah rajin gitu, tapi masih doyan riba. Mobilnya hasil riba, motornya hasil riba, usahanya hasil riba. Ada nggak kira-kira gitu? Ada. Padahal riba itu harus ditinggalin atau dilakuin? Tinggalin. Gitu ya. Ada orang juga puasa mah puasa itu, tapi bukannya sambil nenggak botol gitu. Ada nggak kira-kira? Mungkin juga ada. Gitu kan? Ada orang sholat gitu, tapi zinanya juga doyan juga. Khutbah Jumat juga itu kan, khutbah Id juga itu kan. Benar nggak? Yang sekarang lagi viral itu kan, ketika Idul Adha dia jadi khotib, kemudian kasusnya terbongkar. Apa? Yaitu kasus asusila. Kira-kira rajin sholatnya? Rajin sholat, tapi dia belum bisa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, puncak dari hijrah itu adalah bisa meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang itu kan lagi ngetren ya masalah hijrah, betul kan? Ada artis pada hijrah, betul ya? Yang tadinya nggak berjilbab jadi berjilbab, betul? Betul ya? Yang tadinya tidak ada jenggotnya kemudian keluar jenggotnya, betul ya? Apakah itu yang namanya hijrah? Ya, sebagian kecil dari tanda hijrah, dari bentuk hijrah, ya begitu. Tapi itu belum dikatakan sempurna hijrahnya kapan? Kalau belum mampu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hijrah ini Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan masalah ringan. Hijrah itu tadi saya katakan butuh modal, butuh landasan iman. Dan yang kedua adalah butuh jihad, butuh kesungguhan. Tanpa dua itu nggak mungkin orang bisa berhijrah. Betul ya? Kita contoh tadi itu, Abdurrahman bin Auf. Coba kalau dia tidak punya iman. Loh, udah hidup enak, hidup nyaman, hidup semua serba kecukupan di Makkah. Dia harus hijrah ke negeri yang baru, yang belum jelas itu ininya nasibnya, dan semuanya tinggalin. Coba, kira-kira kalau nggak ada iman, kalau imannya kepada Allah, bahwa Allah sang pemberi rizki, Allah tidak akan mungkin mengabaikan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, saya kan nggak bisa tidak hijrah, nggak mungkin. Makanya dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, kalimat hijrah itu selalu diungkapkan dengan menggunakan fi'il hajara yuhajir. Tidak menggunakan kalimat hajara yahjuru. Gitu ya. Kira-kira kalau hajara artinya sama, meninggalkan, Mbak. Hajara juga artinya meninggalkan. Bedanya antara hajaro dengan alif aja gitu. Dibacanya panjang nggak? Hajaro. Dengan hajaro, kira-kira panjangan mana? Hajaro. Ini ketika Allah mengambil kosakata, itu bukan tidak berarti tidak mengandung makna. Ini hebatnya Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Itu ada pesan yang tersimpan di dalam kalimat itu, dalam lafaz itu gitu. Gitu ya. Jadi ketika hajar itu menggunakan panjang hajar, maknanya apa? Maknanya bahwa kita bisa hijrah itu memerlukan waktu yang panjang. Nggak bisa itu spontan, itu nggak bisa. Prosesnya panjang, proses pembinaan keimanannya lama itu. Abdurrahman bin Auf sampai bisa mempunyai keimanan seperti itu pembinaan iman, pembinaan mentalnya 13 tahun Bapak dan Ibu sekalian. Yang digembleng oleh Rasulullah akidahnya, betul ya? Betul kan? Panjang. Terus yang kedua, makna yang kedua, di samping prosesnya panjang, hijrah itu adalah tidak mudah, butuh proses. Makanya Allah menggunakan kalimat hajar. Yuk kita lihat, kita langsung masuk yang ketiga, tentang manfaatnya. Apa manfaat ketika orang hijrah? Bahasanya wa may yuhajir, barang siapa yang mau hijrah dengan melalui proses yang panjang dan melalui proses yang berliku, melalui proses yang berat, tapi itu dilakukan. Kenapa? Karena dengan modal innalladzina aman, dengan modal iman, dan modal wajah hadu, dengan modal jihad, bersungguh-sungguh. Kata Allah, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang mau hijrah, pakai yuhajir, pakai fil mudhari yang menunjukkan sekarang dan terus yang akan datang. Artinya proses hijrah itu tidak berhenti Bapak dan Ibu sekalian, terus berjalan gitu. Jadi bukan amot-amotan itu kan. Lagi ngetren hijrah, ikut hijrah itu kan. Betul ya? Tetapi ketika itu tidak lagi ngetren, kemudian berhenti itu, nggak bisa. Jadi
proses untuk tadi ya, untuk berhijrah. Apa hijrah tadi? Meninggalkan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berupaya untuk hijrah di jalan Allah. Ini janji Allah nih, ini iman ini. Tinggal kita yakin atau enggak nih. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi, dia akan mendapatkan, dia akan menemukan fil ardi, di muka bumi, fil ardi, di tanah yang dia pijak, apapun daerah yang dia pijak, Allah akan berikan muraghaman katsira. Muraghaman adalah karunia-karunia. Padahal muraghaman itu sudah banyak, Pak, tapi ditegaskan lagi katsiran, karunia yang sangat banyak. Dan kata mufasir, kalimat muraghaman katsiran itu konotasinya kepada materi. Ulangi. Konotasinya kepada materi. Kemudian wasa'ah, dan kelapangan. Ini konotasinya kepada kelapangan hati, kelapangan jiwa. Percaya nggak ini kira-kira? Ya, saya tanya nih. Ini yang dijawab harus iman. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini janji nih, keutamaan manfaatnya bagi orang yang mau berhijrah terus-menerus. Ulangi, wa may yuhajir, dan barang siapa yang terus-menerus berupaya untuk hijrah fi sabilillah, di jalan Allah, berhijrah meninggalkan larangan Allah dan al-iltizam bi ibadatillah, dan terus komitmen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu butuh jihad. Ketika itu terus dilakukan, maka janji Allahnya apa? Yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa. Allah akan memberikan dimanapun bumi yang dia pijak, dia akan diberi materi yang banyak dan yang akan diberi keluasan jiwa. Contoh kasusnya sahabat yang gampang aja lah ya, nanti kita tiru. Abdurrahman bin Auf. Ketika dia hijrah tidak membawa apa-apa, dan setelah sampai di Madinah kemudian dipersaudarakan. Nah, nanti kita lihat dari nilai ya, spirit yang harus kita tiru nanti nih. Ada 4 poin minimal gitu. Dipersaudarakan dengan Sa'ad Ar-Rabi'. Sa'ad Ar-Rabi' itu adalah orang kayanya orang Madinah. Itulah hebatnya Rasulullah, Pak. Jadi ketika mempersaudarakan muhajirin dengan pribumi itu, dilihat orangnya ini. Oh, orang ini senangnya ilmu, maka kemudian dipersaudarakan dengan orang yang senang ilmu. Ketika oh ini dulu dimakani orang kaya nih. Orang kaya itu kan gaya hidupnya beda, betul Pak ya? Gaya hidupnya beda, gaya cara bicaranya beda, semuanya beda itu. Kira-kira kalau dipersaudarakan dengan orang miskin, level nggak kira-kira? Level nggak kira-kira? Nggak level, Pak. Ngobrolnya aja udah nggak nyambung gitu. Betul nggak? Tahu orang kaya masalah ngobrol dengan orang miskin itu. Ngobrol tentang mobil itu, ada merek Alphard, ada merek ini. Orang miskin nyambung nggak kira-kira? Nggak. Apa merek apa itu kan? Nggak ngerti, Pak. Makanya kemudian Abdurrahman bin Auf yang orang kaya ini kemudian dipersaudarakan dengan orang kaya pula yang namanya Sa'ad Ar-Rabi'. So kita lihat, Pak, ada sebuah kisah. Ketika setelah diikhokkan, dipersaudarakan, dan dipersaudarakan Rasulullah itu bukan persaudaraan basa-basi, itu betul-betul jadi saudara, Pak. Kemudian Sa'ad Ar-Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf begini. Ya Abdurrahman, indi zaujatan. Saya ini punya 2 istri. Fanzur ihdahuma. Coba kamu lihat deh. Dari 2 istri saya itu, a'jaba ilaika. Siapa kira-kira 2 istri ini yang membuat kamu senang itu? Yang kamu tertarik dengan 2 istri saya ini?
Ketika itu belum ada jilbab, Pak. Karena belum ada syariat ya, sehingga masih apa nih? Masih open cup gitu kan. Silakan lihat 2 istri ini. Kalau kemudian ada yang kamu suka, nanti saya ceraikan, dan kalau sudah habis masa iddahnya, nanti saya berikan kepada kamu. Wa idza i'tadat tazawwajtuha. Kalau iddahnya sudah selesai, saya nikahkan untuk kamu. Itu satu. Yang kedua, wa indi malin, dan saya mempunyai harta yang banyak. Fa ana u'tika syatra ma ma'i. Akan saya berikan setengahnya buat kamu. Ladang saya banyak, ladang korma saya banyak, ladang sawit banyak kalau sekarang mungkin ya. Sekian puluh hektar. Nanti saya bagi menjadi 2. Setengahnya buat saya, setengah buat engkau. Biar kamu menjadi orang kaya kembali. Kira-kira nih Pak, kalau Bapak ditawarin orang begitu, gimana kira-kira? Ya, Bapak ini merantau ke Malaysia atau merantau ke mana itu? Keluar Jawa lah gitu ya. Kemudian ketemu dengan orang-orangnya baik banget itu, dan merantaunya nggak bawa siapa-siapa, nggak punya istri, nggak bawa istri, maksudnya nggak apa-apa. Tiba-tiba orang nawarin, Pak, saya punya istri 2 nih, silakan yang kamu suka mana dari 2 istri ini, akan saya berikan kepada kamu. Yang keduanya, ini saya kelapa sawit banyak nih, ada ribuan hektar nih, kalau kamu mau silakan setengahnya buat engkau. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Tapi bagaimana jawaban Abdurrahman bin Auf? Karena keimanannya, karena modal iman, tawaran yang begitu menarik, gak mau dia, Pak. Dengan dia mengatakan apa? Faqala lahu Abdurrahman. Kemudian Abdurrahman mengatakan pada saat, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Mudah-mudahan Allah memberkahi keluargamu dan wa malika, dan hartamu. La hajata li fi hada. Saya nggak butuh itu. Saya nggak butuh istri, dan saya nggak butuh harta kamu. Hebat nggak Pak? Kenapa? Karena imannya mengajarkan untuk tidak merepotkan orang. Imannya mengajarkan untuk tidak membebani orang lain. Maka dia katakan, dulluni ala suq. Tolong tunjukin saya saja pasar di mana. Oh, hebat kan? Ini naluri usahanya muncul. Saya nggak butuh istri kamu, saya nggak butuh harta kamu, sekalipun tawarnya sangat menarik, tapi cukup tunjukin saya di mana pasar, di mana pusat ekonomi, tunjukin saya. Fadalluhu ala suq. Kemudian mereka menunjuki kepada Abdurrahman bin Auf ala suqi, ke pasar. Oh, pasarnya di sana, diantarlah. Fashtara aktam wasamina. Kemudian Abdurrahman bin Auf dengan modal apa adanya, kemudian dia memberi tepung dan minyak samin. Faja'ala yabi'u yashtari. Kemudian mulailah dia berdagang, berusaha. Hatta aghnahullah, sampai Allah memberikan kekayaan yang melimpah kepada Abdurrahman bin Auf. Hanya modal apa itu? Modal tepung dan minyak. Sampai beliau menjadi orang kaya raya. 3 bulan beliau berusaha. Berapa Pak kira-kira kekayaan beliau? Ini 1/4 kekayaannya aja ya, dalam sebuah riwayat itu adalah kira-kira sebesar 80 dinar. Sekarang kalau dinarnya 2.500.000, 80 kali 20 berapa Pak? Konon katanya kira-kira sekitar 0,5 triliun. Dengan usaha yang begitu, beliau selalu dekat dengan Rasul, ibadahnya tidak pernah
apa? Tidak pernah ketinggalan berjamaah dan Rasulnya, tidak pernah ketinggalan berjamaah dan Rasul. Bapak yang kedabak-kedabik, kira-kira kalau dihitung omsetnya berapa? Berapa Pak? Ada nggak 1 triliun? Ada. 1 miliar? Abdurrahman bin Auf 3 bulan sudah bisa mengumpulkan uang sebesar berapa? Itu baru seperempatnya, Pak. Baru seperempat itu 80 itu. Itu sudah 0,5 triliun. Itu baru 3 bulan. 1 tahun, 2 tahun, beliau menjadi orang terkaya ketiga di Madinah. Dan ketika beliau meninggal, ketika umur 3 tahun, setelah 3 tahun beliau hijrah, berapa kira-kira? Beliau menjadi orang nomor 1 terkaya di Madinah. Dan ketika beliau wafat, berapa hartanya Pak? Berapa hartanya? 270.000 triliun. Siapa itu yang orang Amerika itu? Yang ada mas-masnya itu? Almas. Nggak ada apa-apanya Pak. Dan Abdurrahman bin Auf. Gitu ya. Nggak ada apa-apanya. Ini sebagai bukti terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang hijrah dengan landasan keimanan, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muraghaman katsira. Allah akan ganti dengan karunia yang sangat banyak. Ini butuh keyakinan. Kita tuh kadang-kadang untuk meninggalkan yang haram itu berat banget itu. Ada orang itu yang profesinya adalah di bidang riba. Kira-kira untuk meninggalkan riba itu berat nggak kira-kira? Berat nggak kira-kira? Mikirnya nanti anak saya makan dari mana, istrinya makan dari mana, betul? Betul nggak kira-kira? Mikirnya tuh sampai 1000 kali gitu loh. Ada orang yang jualan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jualan narkoba, jualan miras gitu. Itu sesuatu yang dilarang. Untuk meninggalkan, untuk tidak jualan itu berat, Pak. Kalau bukan karena iman. Tapi orang yang imannya kuat, yakin bahwa ketika orang meninggalkan sesuatu diharamkan, pasti akan diganti oleh Allah dengan pengganti yang lebih baik gitu. Yakin nggak kira-kira? Maaf sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, orang tidak bisa hijrah kalau tidak punya iman. Orang tidak akan bisa hijrah kalau tidak punya semangat jihad. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi dua ini harus ada. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau hijrahnya nih hijrah kepada yang lebih baik, kan hijrah ini. Hijrah itu dari yang buruk ke yang baik. Hijrah dari yang sudah baik kepada yang lebih baik. Kira-kira nih Bapak dan Ibu sekalian, contoh sholat saja. Orang sepanjang hidupnya nggak pernah sholat gitu. Kemudian dia ingin hijrah karena mendapatkan sentuhan iman, kemudian dia sadar, wah kalau gitu saya harus rajin sholat. Kalau tidak ada semangat jihad, bisa nggak dia sholat? Nggak bisa. Atau orang hanya punya iman itu, yakin bahwa sholat berjamaah itu pahalanya berapa? 27 darajat. Yakin? Yakin. Tapi kalau tidak punya jihad, bisa berangkat ke masjid? Nggak bisa. Nggak bisa. Padahal badannya gagah, sehat, betul? Atau orang sih katanya tadi, kalau lari pagi bisa 5 kilo, 15 kilo,
hanya berangkat ke masjid yang cuma 10 meter, nggak bisa itu. Kenapa itu kira-kira? Kenapa itu? Karena bisa jadi iman dan jihadnya tidak ada, sehingga dia tidak bisa hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu manfaat dan keutamaan hijrah. Jadi dengan momen semangat memperingati hijrah ini, nanti kita refleksi ya terhadap bagaimana hijrah Rasul. Itu seharusnya spirit hijrah itu harus terus ada dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Apa spiritnya? Spirit untuk berubah. Spirit untuk berubah dan merubah. Ulangi. Spirit berubah dan spirit untuk merubah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, spirit hijrah yang dimiliki oleh sahabat itu dimanapun dia tinggal, pasti di situ akan ada perubahan. Ulangi. Dimanapun sahabat tinggal, tuhajiru fil ardi, dimanapun sahabat tinggal, pasti disitulah sebagai agen perubahan. Kita ambil contoh. Para sahabat itu Bapak dan Ibu sekalian, sepeninggal Rasulullah, beliau itu, para sahabat tidak tertarik untuk tinggal di sekitar Makkah dan Madinah. Padahal apa? Padahal Rasul mengatakan barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, kira-kira seperti apa pahalanya? Seperti sholat 100.000 di luar Masjidil Haram. Betul? Dan kalau sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, itu adalah lebih baik dari 1.000 sholat di luar Madinah. Pertanyaannya, kenapa para sahabat tidak tertarik untuk tinggal di sekitar Madinah dan Makkah kecuali karena tugas negara? Sisanya kemana? Sisanya kemana? Bertebaran di muka bumi. Ketika bertebaran di muka bumi, disitulah beliau ini adalah melakukan perubahan dalam kehidupan. Ketika Eropa masih tidur, ketika Eropa belum menjadi apa-apa, siapa kira-kira yang membangun perubahan di Eropa? Salah satunya yang dilakukan oleh Jabal Tariq. Betul? Sampai 7 abad gitu, Eropa menjadi sumber peradaban Islam. Itu semangat hijrah itu. Sama Rasul juga ketika hijrah ke Madinah, itu bukan semata-mata hanya pindah, bukan. Ingin melakukan perubahan di dalam kehidupan, ingin membangun peradaban baru yang lebih baik. Bukan berarti di Madinah, Yatsrib ketika itu belum ada peradaban, sudah ada. Tapi peradaban yang apa? Yang tidak membuat orang bahagia. Nah, maka kemudian Rasulullah ketika hijrah, apa yang pertama kali dibangun Bapak Ibu sekalian? Yang dibangun oleh Rasulullah apa yang pertama kali ketika hijrah? Yang dibangun adalah masjid. Masjid apa itu? Masjid apa itu? Masjid Kuba. Masjid Kuba. Kenapa masjid? La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Karena masjid itulah tempat untuk digembleng ketakwaan seseorang. Betul ya? Kalau orang takwanya sudah terbentuk, mau jadi apapun pasti tidak akan merugikan orang. Mau jadi apapun pasti bermanfaat untuk banyak orang. Betul ya? Abdurrahman bin Auf itu jadi pengusaha, tapi pengusaha yang luar biasa infaknya, Pak. Betul ya? Ketika infak untuk perjuangan luar biasa. Ketika sahabat-sahabat ya, ketika rugi karena kormanya gagal panen karena ikut berperang, siapa yang membeli korma busuk itu? Abdurrahman bin Auf.
Betul ya? Kenapa? Karena ketakwaannya. Itu yang pertama. Yang dibangun adalah masjid untuk membangun keimanan dan ketakwaan itu. Yang kedua apa yang dibangun? Yang dibangun adalah persaudaraan. Membangun persaudaraan sesama penduduk Madinah ketika itu. Tidak melihat apakah dia muslim atau bukan muslim. Karena mereka adalah penduduk Madinah, maka semuanya harus bersaudara. Jadi yang dipersaudarakan adalah Muhajirin dan Ansar. Yang kedua yang dipersaudarakan adalah suku Aus dan suku Khazraj, yang selama 600 tahun mereka tidak pernah akur, Pak. Bayangin coba. Dalam sebuah negara mereka selalu berperang, masalah sedikit mereka berperang, masalah sedikit mereka tawuran gitu. Selama 600 tahun, bayangin coba. Tapi kena berhasil dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun orang Yahudi terus menjadi provokator gitu ya. Karena memang karakternya begitu, suka mengadu domba. Nah, setelah selesai kemudian dipersaudarakan, apa yang dibangun oleh Rasulullah? Yang dibangun adalah pasar. Ya, karena ketika itu pasar itu dikuasai, didominasi oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Dan sampai sekarang pasar dunia itu mereka yang miliki. Dan pasar kalau dimiliki oleh mereka pasti yang ada monopoli. Betul ya? Kalau kemudian pasar dimiliki oleh Yahudi dari dulu sampai sekarang, pasti hanya orang-orang itu saja tuh yang menikmati hasilnya. Makanya kemudian Rasulullah membuat pasar tandingan. Ya. Maka semua orang muslim tidak lagi belanja di mana? Di pasar Yahudi. Sampai pada akhirnya adalah pasarnya menjadi bangkrut. Ya. Nah, harus begitu, Pak. Kita ini untuk belanja kepada tetangga sendiri susah banget itu, Pak. Senangnya tuh belanja ke siapa ini? Ya, yang mereka adalah yang memonopoli, mereka adalah yang menguasai, mereka sudah kaya raya gitu kan. Tapi tadi Rasulullah dan membangun pasar itulah kemudian para sahabat menjadi hidup ekonominya. Betul kan? Coba kalau kemudian yang kaya raya itu orang Islam, bermanfaat nggak kira-kira? Sepelit-pelitnya orang Islam itu minimal keluar zakat, betul ya? Tapi kenapa pun kita pelit banget belanja sesama orang muslim gitu? Baru setelah itu kemudian Rasulullah membangun negara. Rasulullah membangun negara. Nah, seharusnya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat hijrah itu tadi ya. Yang pertama adalah kita semangat untuk merubah diri kita. Yang kedua adalah semangat untuk melakukan perubahan. Ya minimal di komplek ini dulu lah. Gitu ya. Di komplek kapuk dulu gitu. Gimana agar semua penghuni komplek ini adalah dibina keimanan dan ketakwaannya melalui Masjid Darul Muslimin, sehingga betul-betul menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, apapun jabatannya, apapun statusnya. Lihat, setelah itu kemudian dipersaudarakan. Jangan sampai ada nih di masyarakat kapuk gara-gara masalah khilafiyah kemudian apa? Kemudian bertengkar mulu. Gara-gara masalah kunut, gara-gara masalah apa nih? Wiridnya keras, apalagi itu? Enggak boleh. Atau apalagi kemarin ya dampak dari pilpres, gitu ya? Bisa jadi itu apa namanya itu? Dampaknya itu bisa jadi sampai sekarang. Itu harus dipersatukan kembali, harus dipersaudarakan kembali.
harus diingatkan kembali, jangan berlama-lama permusuhannya, betul ya? Dan yang ketiga, bangun apa? Bangun ekonomi. Saya yakin ketika ekonominya dibangun, saya yakin banyak yang bisa dibantu Bapak Ibu sekalian. Kita mencontoh masalah. Kita mencontoh ya, contoh nih, masalah seperti ada koperasi, gitu kan? Ada koperasi. Dari koperasi itulah kemudian dikelola tadi orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang masjid, betul kan? Nah sehingga apa? Sehingga uang harta yang bisa dihimpun itu mudah-mudahan bisa dikelola, betul ya? Nanti hasilnya ya kembali lagi itu kan untuk membantu masyarakat, untuk membantu beasiswa, untuk membantu orang-orang miskin dan lain-lainnya. Kenapa? Kita punya semangat untuk berubah, semangat untuk hijrah. Karena spirit hijrah itu apa? Melakukan perubahan terhadap diri dan orang lain. Jadi kalau kemudian ekonomi masyarakat kapuk masih belum beruntung, gimana caranya agar mereka menjadi beruntung, jadi sejahtera? Itu kewajiban kita. Tapi itu sekali lagi, kalau kita punya iman, kalau yakin apa yang kita lakukan akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mikirnya saya dapat apa? Saya dapat untung apa? Bantu-bantu masyarakat. Ya udah, kalau begitu tidak akan ada yang mau usaha, tidak ada yang mau bergerak. Maka sekali lagi kita bisa hijrah kalau kita punya iman yang kuat, bahwa apa yang kita lakukan semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah. Apa yang kita lakukan insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala murahoman katsiran wasa, akan diberi karunia yang banyak dan yang akan diberi kelapangan jiwa, kelapangan dah. Coba ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi dengan momen dan kemudian kita merenungi perjalanan hijrah Rasulullah. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan hijrah, itu bukan pekerjaan yang enteng, bukan pekerjaan yang tidak ada rintangan, bukan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Tapi ini butuh jihad yang kuat, yang landasannya adalah iman. Yang kedua adalah ketika Rasulullah hijrah, bukan hanya sekedar hijrah, bukan sekedar pindah, tapi apa nih? Ingin merubah dari satu keadaan yang lebih baik. Dan untuk mengawali orang itu bisa berubah itu dengan menanamkan keimanan. Betul Pak ya? Dan saya lihat tuh para artis-artis yang hijrah itu, yang sekarang semangatnya luar biasa, itu ternyata saya kadang-kadang malu juga. Kita ini kalah dengan keimanan mereka itu. Betul ya? Kita kalah dengan keimanan mereka. Dengan modal iman itulah mereka luar biasa. Mereka bisa mengislamkan sekian ribu orang. Kemudian mereka banyak berbuat untuk umat. Dan mereka banyak berbuat untuk masyarakat banyak. Ya, apa? Dan terus mereka menjaga semangat hijrahnya itu. Dan apa yang dilakukan dan apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan juga murahoman katsira. Usahanya juga semakin moncer, kan? Kemudian ketenangan hidupnya semakin didapatkan dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka yakin dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murahoman katsiran wasa. Dan yang terakhir, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikhumul maut. Ayat itu ayat Allah apa itu? Bentar. Ya.
Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi kalau kemudian minimal kita di awal dia niat dulu Pak. Karena kata Rasulullah kan bahwa yang orang hijrah itu adalah jihadun wa niyat. Diawali dengan niat kita ingin berubah dan kita ingin merubah orang lain. Ya. Kata Allah, wa may yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang keluar min baitihi dari rumahnya muhajiran ilallah dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikul maut, kemudian datang kematian, mati menjemputnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah jatuh, maka pahalanya telah tetap 'ala Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi niat aja dulu Pak. Nanti kalau kemudian kita sudah niat, insya Allah Allah kasih taufik dan hidayah. Kalau kemudian kita belum sampai hijrah kemudian kita meninggal, insya Allah kita sudah dicatat untuk mendapatkan pahala hijrah. Dan kasusnya kan ada itu kan, ada di zaman Bani Israel, ada orang itu yang gemarnya itu membunuh orang. Sampai berapa? Sampai 99 orang. Kemudian ketika minta fatwa kepada ulama, ketika dia menceritakan tentang dosa-dosanya, dia katakan, nggak bakalan kamu diampunin dosanya. Akhirnya apa? Digenepin menjadi 100 itu cukup, mati, gitu ya. Tapi kemudian ketemulah dengan ulama yang betul-betul ulama. Ketika dia konsultasi, dia katakan, Allah itu Maha Pengampun. Sebesar dan segede apapun dosa, kalau bertobat pasti apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an dikatakan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu birrahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang sudah melampaui batas. Jadi kalau mabuk, udah mabuknya melampaui batas lah. Kalau pembunuhnya sudah keterlaluan lah, kira-kira gitu. Kalau korupsinya udah keterlaluan lah. Tapi kata Allah, jangan la taqnatu min rahmatillah. Sekalipun dosanya seabrek-abrek sudah melampaui batas, tetap tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Betul ya? Ngampuni dosa. Nah, makanya kemudian orang itu punya semangat tuh, oke, kalau gitu saya akan bertobat. Tapi baru kemudian melaksanakan apa yang menjadi ujangan ulama tadi, kalau kamu tetap tinggal di daerah itu yang daerahnya tidak kondusif, yang daerahnya banyak maksiat, kamu harus hijrah. Gitu kan? Maka dia hijrah kan? Belum sampai ke tempat yang dituju, dia keburu apa? Meninggal. Maka malaikat bingung itu kan, ini orang ini belum punya amal nih, tapi sudah punya niat apa? Sudah punya niat hijrah, niat berubah gitu. Maka dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana ini solusinya gitu? Coba kamu ukur itu. Kira-kira antara dari negeri yang dia berangkat sampai dia mati itu kira-kira berapa kilometer? Nah, dari tempat dia meninggal sampai tempat yang dituju itu berapa kilometer? Ternyata lebih dekat kepada apa nih? Daerah yang dia tuju. Maka kemudian Allah ngasih tahu pada malaikat, dengan niat hijrahnya itulah, dengan keseriusan niat hijrahnya itulah, kemudian saya ampuni dosa-dosanya dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu. Nah, itulah karena ayat, barang siapa yang keluar ingin hijrah, ingin keluar meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia keburu meninggal, maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia sudah mendapatkan pahala niatnya. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Sayang. Sayang banget Allah terhadap ciptaannya. Pengen umatnya itu semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin semuanya itu menjadi yang terbaik. Salah satu ingin yang menjadi terbaik adalah kuncinya hijrah.
Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat ya buat kita semua bahwa momen hijrah ini bukan hanya sekedar kita diperingati, tapi yang terpenting bagaimana kita mewarisi spirit hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kita ingin melakukan perubahan dan perubahan terhadap keadaan dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Aku lupa lihat wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Semoga apa yang sudah disampaikan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bisa menerapkan diberikan kesempatan yang terus selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, mari kami persilakan tanya satu jawab. Yang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 tahun Pak Ustaz di Indonesia khususnya kita merayakan momen pergantian tahun bersih dan tahun baru. Begitu kita melihat masyarakat semangat berantusias, kemudian euforia. Yang saya tanyakan, tetapi kenapa pada momen perayaan di sini tahun baru Islam yang notabene bangsa Indonesia mayoritas Islam, nampaknya sepi-sepi aja. Oleh karena itu yang bisa saya jelaskan itu akan memberikan bahwa kita akan tumbuh hijrah dari hal yang buruk yang pertanyaan saya, apakah ada efek khusus di perayaan tahun hijrah ini ada pihak-pihak yang membuat masyarakat Indonesia khususnya atau masyarakat dunia khususnya umumnya itu ada acara tertentu yang mengingatkan kepada masing-masing pribadi masing-masing manusia itu ada kesadaran untuk berbicara, terutama di desa-desa kampung. Bahkan dulu dia tidak tahu bahwa ini adalah memang tahun itu ada yang saya katakan salah satu orang-orang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih. Inilah yang menjadi PR kita semua. Untuk apa nih? Untuk dikembalikan dengan tujuan ketika kita memperingati ya sesuatu yang layak kita peringati. Contoh misalnya, sekarang itu memang peringatan-peringatan itu lebih menonjol dari seremonialnya daripada semangat dan spiritnya, betul ya? Coba ketika kita memperingati 17 Agustus itu kira-kira sekarang nanti lebih menonjol seremonialnya, lomba-lombanya, atau kemudian spirit kemerdekaannya. Seharusnya ketika momen 17 Agustus itu Bapak Ibu sekalian, seharusnya yang harus ditekankan itu apa? Spirit kemerdekaannya itu. Bahwa kita merdeka itu buat apa sih sebetulnya? Dan itu kan tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 40. Tapi itu kedatangan kita yang dilupakan. Nah, caranya itu yang harus ini bahwa merdeka itu bukan hanya merdeka itu adalah hasil perjuangan dari para pahlawan kita, dan ada tujuannya yang ingin dicapai ketika merdeka, dan itu tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar 45.
Karena ketika ini bisa dari sana, ketika para negara ini sudah menyimpang dari tujuan mereka itu bisa mungkin dan seterusnya. Nah, sama tujuan kita memperingati tahun Hijriah satu Hijriah sampai negara-negara tujuan untuk kita melakukan pertemuan bahwa Islam sampai ke Nusantara ini itu diawali dari hijrah Rasulullah SAW, dan spirit hijrah itu spirit untuk melakukan perubahan terhadap diri kita dan terhadap orang lain agar semuanya itu dibebaskan dari ibadah dibebaskan dari penghambaan terhadap sesama, kemudian dari hamba Allah SWT. Karena sumber kebaikan itu kalau hamba Allah SWT, sumber kerusakan itu kalau orang sudah meninggal pemahaman pada sesama. Jadi semangat ini yang harus dibangkitkan kembali. Kita sedang menikmati tahun Hijriah dengan pawai, kayak obor, kemudian apa lagi? Hal-halnya ada di bulan tapi yang terpenting yang ketiga yang agar diingatkan kembali agar kita menjadi orang yang dicintai Rasulullah SAW. Diingatkan kembali tentang perjalanan Rasulullah, betapa Rasulullah sangat mencintai umatnya. Ya makanya caranya itu harus diberikan kepada sisi sederhana. Dan itu dari agama tidak bersama. Ya salah satunya tadi yang kita kembali tentang seperti itu. Setelah Umar bin Khattab menentukan tentang awal tahun Hijriah, kemudian menentukan tentang tahun Hijriah, dan seharusnya ini menentukan kita. Kira-kira Hijriah itu diawali dengan berapa? Karena perdebatan juga panjang. Ada yang mengusulkan bahwa awal bulan itu ada bulan Ramadan, ada awal bulan itu bulan Hijriah, sampai disepakati bulan Muharram. Itu juga ada terus itu. Kenapa kemudian awal bulan itu adalah bulan Muharram? Nah, sesuai dengan semangat Hijriah, apa sih bulan Muharram? Dan apa adalah Muharram itu artinya yang diharamkan. Di maknanya setelah kita punya semangat Hijriah, punya niat Hijriah, maka di bulan Muharram ini kita tinggalkan semangat hadapan Allah SWT. Caranya terbilis dimulai sekarang. Yang kedua sifat-sifat buruk kita, yang sekarang itu sudah lakukan di depan. Tulis. Mudah-mudahan salah satu bulan ini kita selesai meninggalkan hal-hal. Tentu secara bertahap. Contohnya, misalnya setiap hari Senin, Selasa, ada sesuatu yang terus tidak bekerja, tidak jalan, atau mengundi rasanya. Pada setiap hari Selasa, saya mengundi, saya menghibah setiap hari Selasa. Itu salah satu poinnya. Saya mengundi baik melalui medsos atau melalui obrolan dalam atau kalau kemudian lagi biasanya biasa. Kemudian targetnya selama bulan Muharram dan Muharram akhirnya bulan lagi diharapkan atas semua yang diharapkan tidak.
Ya, nah nanti setelah itu namanya sopan. Sopan itu adalah sifat namanya. Apa yang sifat? No. Jadi diharapkan dengan kita meninggalkan semua yang diharapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwa kita ini bersih kembali. Jadi karena yang membuat kotor jiwa kita bersih. Ya? Kita menjadi sifat, menjadi nol, kita tidak punya dosa, dan insya Allah hati kita bersih ketika kita sudah meninggalkan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu namanya ada tahu nggak? Salah satu namanya bulan kita sendiri namanya jatuh namanya Rabiul Awwal ya. Rabiul itu artinya bersemi, awal bersemi. Jadi yang pertama kita tinggalkan dulu supaya haram. Nanti setelah itu bulan kan bersih, jadi baru kita bersemi. Amal baik ini bersemi. Ada 2 bulan, terus akhir. Nah, terus 2 bulan ini bulan menerima kebaikan kita. Sampai masuk ke zaman di awal dan apa zamannya? Zaman itu keras. Jadi kalau bersemi kira-kira ada menjadi lebih kuat. Itu aja. Jadi bukan amal-amalan gitu. Kita semua amal baik itu di bulan Rabiul Awal dan terus dari mulai sholatnya, dari mulai ibadahnya, amal solehnya, semua kita selesai di sini. Urusan yang ada sudah selesai di bulan sampai kemudian kita menjadi orang yang buat di jalan Allah dan masjid masuk lagi. Saya juga tadi masuk apa? Rajab. Orang yang untuk menjadi kita sudah kokoh amal kita kita kebiasaan ibadah sudah kokoh, insya Allah kita menjadi orang yang mampu bulan Rajab. Kalau kita sudah menjadi orang yang kokoh bulan aku kita masuk bersyabat syahdu dengan kata ini akhirnya awal kita itu akan sudah kebaikan-kebaikan itu akan sekali baru masuk bulan Ramadannya pada Ramadan kebaikan kembali sehingga akalnya semakin kuat, kemudian rantingnya semakin kuat, bahkan semakin sekali masuk syarat Wah. ini apa yang kita sudah bersemayam. Jadi ketika mereka itu ada sekalian membuat nama bulan itu bukan sedang nama bulan, tapi itu adalah dalam filosofi ini. Misalnya, ketika kita dengan ini, kita tahu ya, kita memahami ini semakin ada, kita tinggalkan, kita hindar, kita mana haram. Sampai kita jadi asifat non bersama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala innal hasanati yudhibnas. Kalau kita menjalankan amal masih bisa ya, dan yang baik-baik itu akan menghapus ya kita akan menghapus. Demikian pada acara malam ini, mari kita baca dan apapun menjadi alhamdulillahirabbil alamin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.